bagaimana pasar lagi YouTuber ibu tanah yang pakai Jepang. Udah lama nggak syuting, lidahnya kaku. Hai guys, bagaimana? Hai guys, bagaimana pasar lagi YouTuber ibu tanah yang pakai Jepang. Sejagat raya, asik. Hai guys, apa kabar semuanya? Aku balik lagi ke kalian. Kali ini aku dalam rangkaian tips and trick aja kali ya, karena banyak yang nonton tuh kalau tips and trick. Aduh gatel. Ya, aku mau kasih tips and trick, tips supaya anak cepet jalan. Jadi setelah kemarin aku bikin tips and trick gimana cara menstimulasi anak supaya cepet pintar ngomong gitu ya. Kali ini gue akan bahas tentang tips and trick yang gue udah pernah lakukan untuk memacu, untuk menstimulasi Kela untuk bisa berjalan gitu ya. Jadi buat teman-teman cukup banyak yang DM, Kak, anakku belum bisa jalan, Kak, gimana, anakku udah usia 1 tahun tapi belum bisa jalan, sedangkan tetangga, teman segala macam udah ada yang bisa jalan. Oke, jadi aku garis bawahi dulu, untuk anak bisa jalan itu rentannya maksudnya maksimal 18 bulan. Kalau sampai kira-kira ancang-ancang 18 bulan belum ada indikasi anak mau berjalan atau bisa jalan, kalian bisa langsung diskusikan dengan dokter anak kalian gitu ya. Jadi jangan juga nunggu sampai telat. Jadi kalian udah tahu kalau misalnya 1,5 tahun, 18 bulan, kalau memang belum bisa jalan, kalian bisa langsung diskusikan ke dokter anak kalian. Oke. Untuk Kela pribadi itu, Kela bisa jalan di usia 14-15 bulan gitu. Jadi tepatnya kapan gue lupa, tapi itu di usia 14 bulan menjelang ke 15 bulan. Jadi mungkin masuk bulan ke-14 tapi udah masuk bulan ke-14 tapi udah mau pergantian ke-15, ngerti gak sih? Kayak mungkin 14 bulan 2 minggu gitu-gitulah ya. Nah, sebenarnya Kela itu dibilang telat jalan juga menurut gue sih nggak telat ya, karena rentannya kan sampai 18 bulan. Tetapi kalau dibanding untuk teman-teman yang lain dan segala macam, memang mungkin Kela lumayan telat nih, karena banyak juga yang usia 9 bulan, 12 bulan itu udah bisa jalan, 13 bulan udah bisa jalan gitu. Satu sisi karena si Kela juga anak pertama, satu sisi gue juga agak worry, tapi setelah gue tahu kalau misalnya rentannya maksimal di 18 bulan, jadi gue udah santai aja, walaupun ketar-ketir juga udah masuk bulan ke-14 nih, kok belum jalan. Nah, tapi ketika dia udah bisa jalan, itu cuman perlu 2 hari cuy, dia udah lari. Bukan lari yang lari kayak kita ya, tapi maksudnya dia udah lancar gitu ya. Jadi tipsnya yang gue bisa kasih tau ke kalian adalah, pertama, banyakin tummy time gitu. Tummy time karena untuk anak bisa jalan yang diperlukan adalah kekuatan otot kaki sama punggung. Kenapa punggung? Karena kalau kakinya kuat tapi punggungnya kan dia harus menopang nih, kayak kita duduk nih, punggung kita kalau letoy kan kita kayak gimana gitu ya. Punggung dia harus tegak berdiri untuk dia bisa berdiri. Nah, untuk memperkuat otot punggung itu kalian bisa banyakin tummy time. Terus kemudian jangan terpacu untuk anak tetangga gue nggak ada adegan merangkak, nggak ada fase merangkak langsung jalan. Nah, kadang ibu-ibu merasa itu sesuatu yang wow gitu kan ya. Perlu digarisbawahi kan pertumbuhan setiap anak beda-beda nih ya. Jadi menurut gue, dan gue udah pernah baca-baca dan tanya sama dokter, kalau misalnya fasenya ada yang kurang, itu kayaknya kurang baik gitu. Bukan berarti anak yang bisa jalan langsung tanpa fase merangkak itu gak baik, tapi menurut gue kita jalanin aja fase-fase yang ada. Misalnya kalau anaknya merangkak sendiri itu fungsinya banyak gitu. Misalnya dia koordinasi antara kaki dengan tangan dan mata segala macam, itu dia melatih untuk supaya lehernya kuat, kakinya kuat, tangannya kuat, dan koordinasi dengan matanya. Jadi bukan semata-mata hanya abis dari dia biasanya kan kayak berenang gitu ya, dia berusaha merangkak tapi dia nggak bisa merangkak gitu, terus kemudian bisa merangkak, itu suatu milestone yang memang mereka harus lalui sebenarnya. Jadi jangan terpacu si anak nih langsung buru-buru jalan untuk nge-skip adegan atau fase dia ngerangkak. Menurut gue biarin aja anak berkembang. Kalau misalnya dia harus merangkak, ya udah merangkak, karena si Kela juga merangkak gitu. Awalnya memang terlihatnya si Kela tuh kayak nggak pengen merangkak, pengen cepet-cepet jalan, pengennya cepet karena dia pengennya kayak ditatah gitu ya. Tapi ternyata enggak, dia juga melewati fase merangkak. Habis merangkak kemudian tata-tata, kemudian berdiri jatuh, kemudian baru bisa jalan gitu. Nah, selain tummy time untuk memperkuat punggungnya, lehernya, kakinya segala macam, kalian bisa ajak berenang gitu. Kenapa berenang? Karena berenang itu kan kakinya gerak-gerak. Jadi ototnya dipakai, otot kakinya dipakai, semakin otot kakinya dipakai, dilatih, jadi dia bisa lebih kuat. Syukur-syukur dia bisa
kalau misalnya kalian bisa berenang di kolam renang cetek ataupun di ban kolam karet yang cetek, kalian bisa misalnya ajak anak kalian kayak untuk jalan di tempat di kolam renang gitu-gitu untuk dia mijak lantainya gitu ya, supaya latihan kakinya, tempurung kakinya nih, tapaknya juga lumayan kencang gitu. Kemudian jangan takut untuk anak kakinya kotor. Jadi si Kela juga udah sering banget dari usia berapa bulan ya, sering gue bawa kayak main ke alam, ke taman atau kemana ya, dia mijak telanjang kaki, mijak tanah gitu ya, mijak tanah, karena itu menstimulasi kaki-kakinya dia, saraf-saraf yang di telapak kakinya dia, dan kakinya dia bisa lebih kuat dan lebih kokoh gitu. Kemudian hindari penggunaan baby walker. Untuk videonya kenapa kita harus menghindari baby walker, gue udah pernah sharing, nanti gue kasih linknya di bawah, kalian bisa langsung aja swipe up dikira Instagram, langsung cek aja di situ kenapa kita nggak lagi menggunakan baby walker, karena sudah tidak disarankan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia juga nih, bukan karena kata Elva Saragih loh ya. Nah, terus sebagai penggantinya si anak bisa digunakan baby pusher, jadi yang didorong gitu, karena dia di pendorongnya ini buat nyanggah dia, pegangin dia, terus dia bisa perlahan-lahan ngedorong gitu ya. Jadi itu bisa nguatin otot kakinya dia. Karena kalau misalnya baby walker itu kenapa-kenapanya untuk panjang kali lebarnya langsung cek di video gua aja kali ya. Nah, kalian harus waspada kalau misalnya ketika anak kalian udah belajar mulai berdiri, merambat, jangan sampai ada barang-barang yang kurang kuat, kurang kokoh, sehingga ketika anak kalian merambat, malah barang itu nimpa anak kalian gitu. Nah, kalau gue biasakan si Kela diumbar dikira ayam, diumbar di lantai, di karpet gitu kan, yang tanpa alas kaki, tentunya jangan pakai kaos kaki, jangan pakai apapun juga, biar dia terstimulasi dengan baik telapak kakinya gitu ya. Dia belajar pegangan tembok, kemudian pegangan lemari, terus dia pegangan sofa untuk dia mulai berdiri gitu ya. Ketika dia mulai berdiri, dia berarti udah bisa menopang berat badannya sendiri gitu. Jadi dia udah mulai terlatih nih otot-otot semuanya, sekujur badannya gitu. Nanti kemudian jatuh, duduk. Nah, untuk meminimalisir dia ketika anak berdiri terus jatuh, kadang jatuh duduk, kalian bisa pakai playmat supaya maksudnya nggak sakit lah ya kalau jatuh di lantai gitu. Bisa pakai playmat, jadi si anak tuh bisa explore, jangan dikekep-kekep mulu, jangan. Jadi lo harus sediain space yang lumayan agak gede biar si anak bisa ngerangkak, biar bisa berdiri. Kalaupun berdiri bisa jatuh, biarin aja dia bermain di situ ya. Kemudian gue kayak denger anak gue tapi bukan ternyata. Kemudian setelah itu misalnya anak udah mulai berdiri sendiri, step berikutnya tuh nggak akan jauh gitu, karena si Kela tuh dari dia berdiri terus dia jalan 1 langkah terus dia jatuh, kemudian jalan 2 langkah terus dia jatuh, jalan 3 langkah kemudian dia jatuh. Tapi begitu dia jalan 3 langkah, gue sama Ruth yang yang kayak seneng banget, karena biasanya cuma berdiri 1 langkah jatuh, berdiri 1 langkah jatuh. Tapi besoknya dia langsung bisa jalan 4 langkah 5 langkah, langsung kayak lupa gitu, kayak langsung udah jalan aja. Anak gue seneng banget. Kemudian kalau anak lu udah mulai jalan gitu, gunakan sepatu yang enak, yang nyaman. Nah, untuk pemilihan sepatu yang tepat, gue udah pernah bahas juga di channel YouTube gue, kalian bisa cek aja. Nanti coba gue link-link yang relate dengan tadi yang penggunaan baby walker, kemudian penggunaan sepatu, gue taruh di description box. Kalian coba bisa ulik-ulik, mungkin ada yang bisa berguna buat kalian gitu ya, buat referensi aja gitu. Nah, kalau anak kalian udah bisa merangkak gitu, udah lancar merangkak, nah kalian bisa stimulasi dengan coba ditatah gitu, coba dititah kayak dipegang tangannya, terus dia mulai belajar napak-napak 1 langkah 2 langkah gitu, biarin aja. Nah, itu bisa kalau misalnya di taman ada rumput, tanah gitu, tanpa pakai sepatu itu lebih bagus gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak lagi belajar tatah-tatah di tempat lain ya pakai sepatu. Misalnya kalau lagi di mall, kadang kan kalau di playground anak atau gimana boleh pakai sepatu gitu ya. Kemudian setelah belajar tata-tata itu, nanti coba misalnya kalau udah mulai kira-kira dia udah mulai bisa kuat nih, misalnya papanya nunggu di sana kayak lu dari sini gitu, ayo sini ke papa kayak kita biasa belajar ngeliat aja gitu ya. Nanti dia jatuh atau dia coba lari nyusruk, kadang bisa nyusruk sih, karena tuh nyusruk, jadi dia nggak jalan tapi dia kayak pengen jalan tapi belum kuat, yang ada nyusruk gitu. Tapi nggak apa-apa, dilatih aja. Jadi intinya adalah nggak sesusah itu dan nggak seribet itu. Intinya kalian hindari penggunaan baby walker, kuatin kaki anak, punggung anak,
leher anak. Nah ini dengan cara tummy time, terus dia bisa merangkak, latih merangkak. Kalau dia belum bisa merangkak, taruh misalnya kalau anak kalian ditengkurepin, terus taruh mainan kurang lebih kayak selangkah 2 langkah daripada pandangan mata anak, supaya dia berusaha gitu untuk maju ke depan. Setelah dari merangkak, nanti dia mulai tata-tata, mulai merambat berdiri sendiri, kemudian mulai berjalan. Itu fasenya cepet gitu. Maksudnya cepet dalam artian dalam rentan waktu si anak sendiri ya. Jangan kalian bilang, oh si Alfa bilang fase cepet, ini udah seminggu gue tungguin kok anak gue belum bisa jalan, padahal udah bisa berdiri. Jangan salahin gue ya, tapi maksud gue tinggal tunggu waktunya aja, nanti pasti si anak akan berjalan dengan sendirinya. Tentunya kalian harus terus monitor dan stimulasi gitu. Terus ini juga bisa jadi tips tambahan kalau kalian punya saudara, sepupu, temen yang anak temen gitu yang sebaya sama anak kalian, itu bisa diamprokin main bareng. Misalnya kalau dia udah bisa jalan atau apa, jadi si anak ngelihat, oh dia bisa jalan, gue juga mau bisa jalan. Itu kayak menstimulasi anak lebih kompetitif gitu, kayak gue juga bisa, jadi dia ngikutin. Bener deh, serius deh, jadi dia bisa ngikutin, bisa segala macam. Dan intinya nggak usah takut, nanti anak bisa jalan dengan sendirinya gitu. Tapi tentunya si anak, lo harus monitor si anak juga. Kalau si anak misalnya usia setahun gitu ya belum bisa jalan, is okay. Tapi ketika dia ada progres, dia udah bisa merangkak, dia udah bisa merambat, dia udah bisa tata-tata, is okay. Jadi intinya ada progres daripada milestone umurnya dia gitu. Nah itu aja sih dari gue. Kalau kalian memang ada punya saran lain terkait dengan gimana sih mungkin pengalaman anak pertama, anak kedua, anak ketiga, atau anak siapapun itu yang bisa belajar jalan gitu, kalian komen di bawah, mungkin bisa berguna buat teman-teman yang lain. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, di share ke semua sosial media kalian ya. Terus komen di bawah, nanti next gue akan mau bahas tentang apa. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.